semuanya, saya lagi di PPKPD Kota Cirebon. Ada apa saja sih dan mengurusi apa saja sih di kantor PPKPD ini? Ayo kita ikuti. Saya sedang bersama mahasiswa yang sedang magang di kantor PPKPD ini. Salah satunya dari mahasiswa kampus UIN Sektor Jati Cirebon. Dengan siapa? Saya Raja dari mahasiswa UIN Sektor Jati Cirebon. Tanyakan Jurusan akuntansi syariah. di sini ada apa saja sih? Mengurusi apa saja sih? Nah, kebetulan saya sudah magang di sini selama 4 bulan. Jadi saya sudah banyak info menarik yang untuk disampaikan kepada masyarakat yang ada. Waduh, para penonton ini ya. Iya. Mari untuk lebih jelasnya saya ajak bersama teman-teman saya untuk menjelaskan lebih lengkapnya lagi. Oke? Mari kita ke ruang konsultasi. Siap. Halo, kebetulan hari ini lagi ada kumpulan bersama mahasiswa dan ada warga dan pegawai juga di sini. Mari perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Labib Zidan. Saya di sini sebagai warga Kota Cirebon. Perkenalkan, saya Gilang Jamaludin sebagai mahasiswa dari UIN Cirebon. Halo, perkenalkan saya Rimanur Habibah sebagai mahasiswa magang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan sebagai narator. Saya Halimah Sadia sebagai mahasiswa magang. Saya Habibah Nur Haliza sebagai tugas di BPKPD. Di sini saya sebagai warga Kota Cirebon. Sebelumnya saya udah pernah mendengar nama BPKPD Kota Cirebon. Cuman secara lebih jelasnya, secara lebih rinci saya belum betul-betul memahami sebenarnya apa sih BPKPD Kota Cirebon itu. Nah, Mas, BPKPD itu Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Kita melayani dua jenis pajak, yaitu ada pajak daerah 1 dan pajak daerah 2. Selain itu, BPKPD juga yang mengatur keuangan daerah Kota Cirebon ini. Oh itu Mbak. Saya jadi pengen tahu lebih jauh lagi sebenarnya pajak 1 dan pajak 2 itu kan kategorinya itu seperti apa sih? Apa aja? Nah, gini Mas Labib, untuk selanjutnya akan dijelaskan sama mahasiswa kita yang ada di sini. Jadi sedikit Mas saya akan menjelaskan tentang pajak daerah 1. Ada beberapa poin, tapi saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu ada pajak perhotelan, yang dimana menurut peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2012 itu ketika pajak perhotelan sudah mencapai 10 kamar. Itu sepengetahuan saya. Yang kedua itu ada pajak restoran. Pajak restoran itu diatur dalam Undang-Undang Wali Kota Nomor 50 tahun 2012. Yang ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan itu diatur dalam Undang-Undang tahun Nomor 51 tahun 2012. Dan yang keempat itu ada pajak reklame. Pajak reklame itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Sahabat saya. Lalu selanjutnya ada pajak elektronik yang dimana pajak ini diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 yang dimana pajak ini menjadi landasan utama dari pajak pembukaan air tanah. Terus yang kedua ada pajak parkir yang dimana pajak parkir ini termasuk pada pajak PBJT, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Yang dimana pajak ini adalah penyediaan jalan, penyediaan tempat untuk parkir di luar badan, itu bisa dari pokok usaha atau usaha itu sendiri. Terus yang ketiga ada pajak penerangan jalan, yang dimana pajak penerangan jalan ini diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2012. Oh, jadi itu ya penjelasan terkait pajak daerah 1. Berarti kalau misalkan nanti saya nonton konser, terus saya makan di restoran, saya bayar parkir di mall ataupun di tempat-tempat hiburan, berarti itu nanti uang yang saya bayarkan itu udah masuk ke pajak daerah 1 ya? Betul, secara tidak langsung iya, tapi biasanya dibayarkan oleh perusahaan atau
Pajak daerah 2 itu ada 2 jenis pajak, Pak. Yang pertama BPHTB. BPHTB bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu ada PBB. PBB itu pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, pendesaan dan perkotaan Kota Cirebon. Oh, BPHTB itu bayaran pas beli rumah ya? Betul, kalau kita punya rumah, ruko, tanah itu kita bayar PBB setiap tahunnya. Nah, jadi bukan cuma pengusaha aja nih yang wajib bayar pajak, tapi semua yang punya properti juga harus sadar pajak. Sebenarnya uang pajak itu buat apa sih? Terus emang sepenting apa kita bayar pajak itu? Jadi pajak-pajak ini sangat penting ya untuk pembangunan daerah karena uang yang dihasilkan dari pajak itu masuk ke dalam kas daerah yang dimana bisa digunakan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan tentunya pembangunan daerah lainnya. Jadi pajak itu bukan beban, tapi kontribusi kita untuk kota ini. Jadi sekarang udah pada tahu kan pelayanan apa saja yang di kantor BPKBD ini. Ayo kita bayar pajak. Jangan lupa membayar pajak untuk Cirebon. Untuk kita semua. Nah, itu dia yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa magang UIN Cybersecurity Cirebon. Apa yang dilayani oleh kantor BPKBD ini. Ayo kita bayar pajak untuk Cirebon lebih maju. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.